Hai guys, gue Natasha Delasari dan selamat datang di Setir Kanan. Di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang inovasi yang cukup spesial dari Honda. Jadi Honda baru aja merilis Honda E yang merupakan mobil Honda pertama tanpa spion. Nah, mobil ini tuh bakal segera launching di Jepang tahun 2020 ini, tapi sebenarnya udah pernah dipamerkan di Frankfurt Motor Show tahun 2019. Pasti kalian penasaran kalau mobil tanpa spion itu jadinya bakalan kayak apa dan fungsi spionnya bakal digantiin atau kayak gimana? Keep on watching. Oke, pertama kali kita akan ngomongin dari eksterior dulu karena gue yakin kalian udah pada penasaran tanpa spion itu konsepnya bakalan kayak gimana. Tapi kalau ada satu kata untuk menjelaskan Honda E ini, itu adalah kesederhanaan. Yap, kenapa kesederhanaan? Karena memang bentuknya itu simple, cenderung kayak robot. Kalau kalian tahu di Indonesia, Honda itu kan lekat banget dengan sportinya, dengan guratan-guratannya yang membuat itu kelihatan jadi lebih gagah dan lebih keren gitu ya. Tapi di Honda ini kalian lihat bentuknya itu serba simple, lampunya berbentuk lingkaran memberikan kesan retro. Nah, pop-up handle-nya juga dibuat rata dengan panel, jadi langsung muncul ketika tangan mendekat ke handle tersebut. Pokoknya menurut gue mobil ini lebih kelihatan kayak robot bergaya retro yang simple dan beda banget dengan Honda yang beredar sekarang di Indonesia. Nah, soal spionnya ini, mereka memutuskan untuk nggak pakai spion, melainkan diganti dengan kamera digital yang ada di dalam interiornya ini. Oke, jadi gue akan jelasin detailnya seperti apa. Jadi perangkat kamera di bagian belakang memberikan gambar langsung ke dalam dua layar 6 inci yang posisinya itu ada di dalam kabin dan di ujung dashboard. Nah, fitur ini pokoknya ditempatkan seergonomis mungkin, memastikan yang menumpangnya itu mengalami nuansa alami dan visibilitasnya bagus untuk pengemudi. Nah, menurut Hondanya juga, Honda Jepang, penggunaan kamera itu sebenarnya banyak manfaatnya. Kayak tampilannya lebih modern, bersih, elegan. Terus kameranya juga tidak mengganggu lengkungan roda. Selain itu juga visibilitasnya udah pasti lebih bagus karena fitur kamera ini kan mengurangi hambatan aerodinamis sekitar 90% dibandingkan penggunaan cermin pintu konvensional. Next ya, kita akan ngomongin dimensi dan mesin dari mobil tanpa spion ini. Nah, jadi si Honda E ini adalah mobil listrik 5 penumpang yang panjangnya itu 4 meter. Jadi boleh dibilang mobil ini sangat compact dan memang cocok banget untuk city car. Nah, city car ini diklaim irit banget karena bisa menempuh 300 km dalam sekali pengisian daya baterai berkapasitas 35,5 kWh. Jadi ini impresif banget karena selain dari irit, city car compact. Jadi kalau misalkan dibayangin Indonesia bisa buat nyelip-nyelip juga karena nggak ada spionnya dan nggak mungkin kecolongan. Jadi menariknya Honda E ini ada dua pilihan output tenaga yang disalurkan ke roda belakang. Jadi unit yang pertama itu yang menghasilkan 134 horsepower dan yang lainnya adalah 152 horsepower. Motor listriknya ini mampu menghasilkan torsi yang cukup besar sebesar 315 Nm. Jadi Honda memang mengeklaim akselerasi dari Honda E ini menuju 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 8 detik saja. Kalau tadi kita udah ngomongin eksterior, sekarang kita lihat di bagian interiornya nih. Sama dengan bagian eksteriornya, pokoknya dalamnya itu juga memperlihatkan retro futuristik dengan kesederhanaannya. Kenapa bisa dibilang kesederhanaan? Karena bener-bener dashboardnya itu dipenuhi oleh layar digital yang bener-bener full digital dan gak main-main nih, besarnya itu 12,3 inci. Jadi memang kelihatannya tuh simple banget. Layar 12,3 inci itu berfungsi mengatur untuk sistem infotainment. Nah, jadi yang hobi banget dengerin lagu di mobil atau yang hobi kotak-katik head unit pasti bakal puas banget dengan layar sebesar ini. Nah, jadi pokoknya bagian interiornya nggak banyak tombol sama sekali dan dashboardnya itu juga
modelnya kayu gitu, jadi bener-bener mobil ini kelihatan retro dan sangat simple. Nah, sayangnya untuk fitur-fitur mobil ini masih dirahasiakan oleh Honda Jepang, jadi kita belum bisa kasih tahu informasi apapun tentang fiturnya. Soal harga, Hyundai ini ya tergolong cukup premium ya, karena harganya itu 574 jutaan sampai 600 jutaan. Bakalan segera meluncur di Jepang Oktober 2020 ini. Tapi sebenarnya ekspektasi dari Honda untuk penjualan unitnya nggak terlalu tinggi. Cuma berharap 1000 unit laku di Jepang dan 10.000 unit di Eropa. Tapi lucu ya, kenapa yang di Eropa justru diekspektasikan akan memberikan penjualan yang lebih buat Hyundai ini. Segitu aja video kali ini, semoga kalian suka sama videonya dan gue pengen tahu, penasaran banget sama pendapat kalian tentang Honda tanpa spion ini. Kalau kalian tahu informasi lebih lanjut lagi tentang Hyundai ini juga please komen di bawah. Thank you guys for watching. I'll see you guys on our next video. Goodbye!